20 pemain datang tepat waktu di Bali untuk pemusatan latihan tim Merah Putih menjelang laga lanjutan putaran ketiga. Terungkap soal kabar Eliano yang enggan untuk bergabung bersama klub asal Malaysia yaitu Selangor FC. Kedatangan lebih awal oleh Romeni di Bali kini menarik perhatian untuk membela skuad Garuda di dua laga tersisa. Kondisi Michelgers kini semakin mengkhawatirkan menjelang kembali bergabung bersama timnas di putaran ketiga. Ramai soal Jordi Amat yang kini semakin kuat untuk bergabung ke klub Liga Spanyol di musim depan. Simon Tahamata kini langsung tidak sabar untuk bergabung bersama timnas untuk memulai pekerjaannya. Informasi selengkapnya sebagai berikut. Timnas Indonesia kini menerima kabar kurang baik dari Belanda terkait kondisi fisik Michelgers. Bek timnas Indonesia yang bermain untuk FC20 itu kini dikabarkan mengalami cedera di akhir pekan yang lalu, di mana dalam laga itu Michelgers hanya bermain selama 45 menit sebelum digantikan oleh rekannya di babak kedua. Pelatih FC20 yaitu Joseph Osting pun mengonfirmasi bahwa Michelgers tidak dalam kondisi 100% di saat turun ke lapangan. Dia bermain dengan rasa sakit dan kami tidak ingin mengambil risiko lebih lanjut, ujar Joseph Osting. Ya, kini cedera Michelgers memicu kekhawatiran di kalangan pendukung timnas Indonesia. Mereka menilai bahwa Michelgers sebagai pilar penting di lini belakang skuad Garuda. Kehadirannya di skuad Garuda kini pun sangat dinantikan, apalagi jadwal pertandingan internasional pun kini semakin dekat. Dalam hal ini tim medis tim Merah Putih pun kini diperkirakan akan memantau kondisi Michelgers secara intensif, di mana mereka ingin memastikan bahwa Michelgers siap tampil di saat nanti melawan timnas Cina. Namun apabila cedera tersebut tidak kunjung pulih, maka Patrick Kluivert bisa saja mencari alternatif untuk memperkuat lini belakang. Namun kini banyak pihak yang berharap agar Michelgers bisa segera pulih dan siap membela skuad Garuda di dua laga tersisa ini, di mana skuad Garuda membutuhkan kekuatan penuh untuk menjaga asa lolos ke putaran selanjutnya. Penyerang timnas Indonesia yaitu Oli Romeni kini diketahui sudah tiba di Bali pada Kamis malam Jumat kemarin, di mana Oli Romeni ingin sejenak menikmati liburan di Bali sebelum nantinya bergabung ke skuad Garuda. Ya, melalui akun Instagramnya, ia pun sudah memastikan bahwa dirinya telah tiba di Bali, di mana sang penyerang mengunggah foto telah tiba di kamar hotel tempat ia menginap selama di Pulau Dewata itu. Ya, Oli Romeni tiba lebih awal dari jadwal pemusatan latihan tim Merah Putih yang akan berlangsung mulai Senin mendatang. Waktu 3 hari sebelum bergabung ke pemusatan latihan, kemungkinan besar akan digunakan sang pemain untuk berlibur dan menikmati keindahan Bali. Ya, Oli Romeni kini menjadi pemain keturunan kedua yang tiba di Bali, di mana sebelumnya rekan Oli Romeni yaitu Ivar Jenner juga sudah tiba di sana, termasuk Marcelino dan juga Asnawi Mangko Alam yang telah tiba di Pulau Dewata Bali tersebut. Tim pelatih timnas Indonesia seperti Patrick Kluivert dan Alex Pastor kini juga sudah tiba di Bali, di mana keduanya juga sempat memeriksa kesiapan tempat training camp tim Merah Putih yang akan digunakan oleh skuad Garuda nantinya. Kedatangan sang penyerang kini pun banyak tuai pujian dari para penggemar skuad Garuda, di mana keseriusan sang pemain untuk membela lambang Garuda di dada kini mendapatkan apresiasi penuh. Apalagi Oli Romeni merupakan salah satu pemain penting tim Merah Putih untuk melawan timnas Cina dan juga Jepang di laga tersisa ini. Manajer timnas Indonesia yaitu Sumarji kini mengatakan bahwa kini akan ada pemain yang datang terlambat untuk bergabung ke pemusatan latihan tim Merah Putih. Ya, diketahui sebanyak 32 pemain telah dipanggil ke timnas Indonesia untuk menghadapi timnas Cina dan juga Jepang pada Juni mendatang. Patrick Kluivert pun telah memanggil pemain yang abroad maupun pemain yang bermain di dalam negeri, di mana para pemain yang dipanggil diharapkan bisa membawa skuad Garuda lolos ke Piala Dunia 2026. Apalagi peluang untuk lolos ke ajang 4 tahunan tersebut masih terbuka lebar. Oleh karena itu, PSSI pun kini mempersiapkan tim lebih awal dan akan menjalani pemusatan latihan di Bali. Sumarji mengatakan bahwa para pemain dijadwalkan berkumpul pada tanggal 26 Mei 2025. Jadi begini, secara keseluruhan para pemain tanggal 26 Mei berkumpul semua, termasuk abroad, ujar Sumarji. Ya, namun meski begitu, dirinya pun mengatakan bahwa beberapa pemain belum semuanya bisa berkumpul, di mana menurutnya ada beberapa pemain yang akan datang terlambat. Akan tetapi ada pula yang akan datang tepat waktu, dan itu lebih dari 20 pemain yang akan tiba di Bali pada tanggal 26 Mei 2025 ini. Sumarji memastikan bahwa kedatangan para pemain ini memang cukup variatif
variatif. Pasalnya ada beberapa pemain yang sampai saat ini masih akan bermain membela klubnya masing-masing. Oleh karena itu, kedatangan para pemain ke Bali untuk pemusatan latihan ini cukup beragam. Tapi kita lihat ada beberapa pemain yang tidak datang tepat waktu karena jadwal pertandingan di klub dan datangnya mundur. Tetapi ada beberapa pemain abroad yang datang tepat waktu dan 23 bahkan sudah datang, kata Sumarji. Kedatangan variatif datangnya, paling tidak ada 20 pemain yang datang tanggal 26 Mei 2025, jelas Sumarji. Salah satu pilar pertahanan timnas Indonesia yaitu Jordi Amat kini tengah menjadi sorotan setelah muncul kabar bahwa ia akan kembali ke Spanyol untuk melanjutkan karirnya di dunia sepak bola. Kabar ini muncul tidak lama setelah diumumkan bahwa kontraknya bersama klub asal Malaysia kini resmi berakhir di penghujung musim. Meskipun belum ada konfirmasi resmi dari sang pemain, namun kabar tersebut kini langsung menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Terbaru kini beredar kabar bahwa Jordi Amat kini akan pulang ke kampung halamannya di Spanyol untuk melanjutkan karir sepak bolanya. Hal itu diungkapkan oleh Zafran Abdullah yang juga merupakan teman dekat Jordi Amat. Lewat sebuah tulisan yang diunggah di akun Instagram pribadinya, ia pun turut mengantarkan kepergian Jordi Amat dari klub Malaysia tersebut. Selamat tinggal kepada Jordi Amat, sungguh luar biasa memiliki Anda sebagai teman dan murid yang setia. Semoga yang terbaik untukmu di saat kembali ke Spanyol untuk bab berikutnya dalam karirmu, tulis Zafran Abdullah. Ya, jika benar Jordi Amat akan berkarir di Spanyol lagi, maka kemana klub yang cocok ia perkuat nanti? Ya, dalam hal ini tentu ini menarik kita nantikan. Jurnalis asal Malaysia yaitu Afinas Hawara kini membeberkan apa alasan gelandang timnas Indonesia yaitu Elano kini enggan untuk merapat ke Selangor FC. Ya, sebelumnya Elano sempat menjadi satu di antara target yang diincar oleh klub Liga Super Malaysia itu, di mana klub tersebut dikabarkan langsung mengirimkan perwakilannya untuk melangsungkan negosiasi dengan perwakilan Elano. Namun informasi yang diungkapkan oleh jurnalis asal Malaysia tersebut menyebutkan bahwa negosiasi tersebut berujung buntu. Pasalnya perwakilan Elano masih ingin ia berkarir di Eropa. Beberapa tahap dari proses negosiasi telah dilakukan oleh klub, tetapi perwakilan Elano ingin dia tetap di Eropa. Jadi kesempatan itu akhirnya tidak terjadi, tulis media tersebut di akun X-nya. Ya, Elano sebelumnya sempat memberikan respon soal kabar yang menyebutkan bahwa dirinya telah diminati oleh Selangor FC. Namun saat itu juga Elano langsung menampik jika dirinya akan pindah ke klub negeri jiran tersebut. Alasan yang disampaikan Elano juga memang cukup beralasan, mengingat usianya pun juga masih muda. Saya juga mendengarnya, saya lebih suka bertahan di Petsole, di Eredivisie atau setidaknya di Eropa, karena saya masih berusia muda, kata Elano. Ya, keputusan Elano untuk tetap bertahan di Petsole tampaknya memang tepat, sebab setelah sempat kesulitan mendapatkan kesempatan bermain, kini ia mulai merebut posisi utama. Ya, Elano belakangan ini memang selalu bermain penuh dan sebagai starter di Eredivisie bersama klubnya, di mana ia selalu diturunkan di 5 pertandingan terakhir dengan kontribusi 1 gol. Setelah sempat menjadi perbincangan hangat, Simon Tahamata kini akhirnya resmi diperkenalkan sebagai Kepala Pemandu Bakat Sepak Bola Nasional. Kabar ini dikonfirmasi langsung oleh PSSI lewat rilis resminya pada Kamis kemarin. Penunjukannya pun langsung menambah kuat nuansa Belanda di tubuh sepak bola Indonesia, mengingat rekam jejaknya yang kental dengan kultur sepak bola negeri kincir angin. Langkah ini diyakini sebagai upaya serius PSSI untuk memperkuat sistem pencarian dan pengembangan talenta muda tanah air. Simon Tahamata pun mengucapkan terima kasih atas banyaknya pesan positif yang dikirimkan kepadanya. Bahkan hal itu sebelum PSSI mengumumkan secara resmi posisi barunya di federasi. Sosok yang memiliki darah Maluku itu pun juga tidak sabar untuk bisa bekerja dengan tim kepelatihan timnas Indonesia yang dipimpin oleh Patrick Clifford. Pertama, terima kasih atas semua pesan yang baik yang saya terima. Saya menantikan bekerja bersama Patrick Clifford dan staf teknis lainnya di Indonesia, kata Simon Tahamata. Dalam perannya sebagai kepala pemandu bakat, ia nantinya akan bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan merekrut talenta potensial baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Selain itu, ia nantinya akan bekerja sama dengan Patrick Clifford, Gerard Van Broek, Nova Arianto dan lainnya untuk memastikan keberlanjutan. Kami sangat antusias menyambut Simon Tahamata dalam keluarga besar PSSI. Pengalaman dan keahliannya dalam pengembangan pemain muda akan menjadi aset berharga dalam perjalanan kami menuju panggung dunia, ujar Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.